Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Deborah Sebrina Simanjuntak dengan NIM 1204573. Saya merupakan mahasiswa Sains Data semester 4 dari kelas RA yang saat ini saya ingin memaparkan hasil kerja ataupun tugas besar saya di mata kuliah Statistika Sains Data. Data yang saya gunakan nanti ialah data COVID-19, yaitu data pada saat ujian UTS. Baiklah, laporan akhir Statistika Sains Data di mana dosen pengampu mata kuliah ini yaitu ada Ibu Mika Alfionita Stinjak dan Bapak Risa Meidi Karim. Ini adalah outline yang akan saya paparkan pada video kali ini, yaitu dataset yang saya gunakan adalah dataset COVID, dan outline itu mengenai data rallying, data visualisasi, data processing, dan model implementasi. Nah, di mana data rallying ini merupakan proses yang melakukan proses pembersihan, penataan, dan pengayaan dengan menggunakan data mentah dalam format yang diinginkan. Di mana pada data rallying ini nanti bakal kita temukan ada namanya data missing, itu merupakan data yang kosong, kemudian itu bakal ada namanya itu data yang strukturnya kurang bagus, dan ketika kita melakukan data railing, kita juga dapat melakukan penambahan struktur, itu penambahan seperti kolom, baris, dan juga pergantian baris dan kolom, pergantian nama ataupun indeks seperti itu. Jadi ketika kita udah melakukan data railing, apa sih tujuannya? Tujuan dari melakukan data railing ini yaitu agar kita mendapatkan hasil analisis yang lebih akurat. Nah, nanti saya akan menampilkan apa-apa saja yang bakal saya lakukan railing melalui data COVID-19 yang saya gunakan. Nah, yang pertama itu ketika sebelum kita lakukan railing, sebenarnya kita itu harus melakukan namanya itu ekspor data, di mana ekspor data ini tujuannya untuk kita mengetahui informasi dasar, informasi singkat mengenai data yang kita gunakan. Jadi, untuk mendapat informasi tersebut, kita gunakan impor library seperti Pandas, NumPy. Pandas ini untuk menampilkan nanti data itu dalam bentuk tabel, dan juga banyak kegunaan Pandas yang bakal kita lihat nanti. Dan kemudian ini kalau Matplotlib ini adalah untuk menampilkan visualisasi yang akan saya gunakan. Ketika kita sudah selesai untuk melakukan import library, maka yang selanjutnya kita lakukan ialah membaca dataset ataupun mengimport data frame kita gitu. Jadi ketika kita ingin melakukan pembacaan dataset itu, kita gunakan fungsi pada Python itu untuk membacanya adalah HUD, di mana HUD ini untuk menampilkan data frame bagian awal 5 baris paling atas dari keseluruhan data yang dimasukkan. Jadi dari data yang udah saya lakukan membaca dataset itu, maka didapatkanlah data paling atas atau data 5 teratas itu data dari negara Egypt, dan tanggalnya itu dari tahun 2020 bulan Mei pada tanggal 11 dengan varian alpha ada dan dengan N positif. Maksudnya itu kasusnya, penderita COVID-nya seperti itu. Sampai ke varian Omicron dan tanggal sampai ke bawah-bawahnya seperti itu. Ini untuk membaca dari datanya tadi, dataset tadi. Kemudian selanjutnya itu adalah yang kita lakukan untuk ekspor dftail, di mana tail ini sama seperti data head. Sayangnya untuk tail ini digunakan untuk menampilkan data frame di bagian 5 terakhir, di mana data frame yang 5 terakhir pada dataset yang saya gunakan yaitu adalah negara Malaysia, ketepatan negaranya sama semua, Malaysia, dan untuk waktunya berbeda, ketepatan 1 hari juga pada tanggal 27 Desember tahun 2021 dengan varian yang berbeda, ada varian alpha, beta, gamma, mu, dan omikron. Dengan kasusnya juga itu 0 dari kasus varian alpha, beta, gamma, dan mu itu untuk yang pengidap ataupun penderitanya itu 0, dalam artian tidak ada. Sedangkan yang menderita omikron terdapat 5 orang seperti itu. Kemudian itu kita ada lakukan aggregation.
dan menggunakan fungsi grup B sum, di mana gunanya itu kita itu melakukan atau secara otomatis kita akan memanggil data untuk keluar, memunculkan lokasi data juga, ataupun data negara yang tadi itu hanya negara anggota saja gitu yang muncul, ataupun hanya negara Egypt, Malaysia. Sedangkan kalau kita udah munculkan sum, kita panggil fungsi map-nya sum itu, dalam arti kita memanggil seluruhnya. Mungkin saya akan menjelaskan melalui dari code yang saya buat agar dia tampil lebih jelas semuanya. Nah, ini merupakan code yang sudah saya kerjakan atau yang sudah saya buat. Ini tadi yang saya katakan, ketika saya mengekspor data, dari saya impor pandas, impor NumPy, maka ini adalah hasil yang dikeluarkan. Ini saya, kalau ini artinya menampilkan yang 5 teratas. Sedangkan kalau kita masukkan dev head 20, maka dia akan menampilkan data 20 yang teratas. Begitu juga dengan dev tile 20, maka menampilkan data yang 20 terbawah. Nah, di sini tuh saya ada gunakan dev info, di mana dev info ini untuk memberikan informasi lebih singkat mengenai data tersebut ataupun data yang kita gunakan. Dia menggunakan secara umum, itu ada kolom, ada ininya non non, maksud itu bilangan yang terdapat pada data tersebut, dan ada tipe datanya. Jadi pada data COVID yang saya gunakan ini, untuk tipe datanya itu ada 3 tipe data objek, 1 tipe data integer, kemudian itu untuk kolomnya ada terdapat 4 kolom, yaitu negara, tanggal, varian, dan N positif. Nah, kemudian itu saya lakukan ada namanya statistika sederhana. Statistika sederhana ini gunanya adalah di mana statistika sederhana ini seperti menampilkan perhitungan-perhitungan yang mengenai statistika seperti ada mean, ada standar deviasi, juga dia itu menampilkan kuartil, dan kemudian nilai maksimal, minimal. Inilah gunanya untuk describe. Digunakan describe untuk menampilkan statistika sederhana. Kemudian untuk memeriksa apakah data tersebut berisikan nol, atau kita ingin melihat data kosong seperti itu. Nah, kebetulan pada data yang saya gunakan ini tidak ada datanya itu yang NaN atau data yang tidak terdefinisi atau missing data. Kebetulan datanya di sini semuanya berisi, ada integernya. Kemudian itu yang tadi saya katakan, ketika kita melakukan railing tadi, itu bakal ada namanya itu missing data. Missing data, data kosong, dan juga yang selain data kosong, dia itu ada namanya itu data yang tidak sama sekali ada isinya dan data tidak terstruktur. Di mana itu kalau dia pada data kosong, makanya kita itu ketika datanya kosong itu yang bisa kita lakukan adalah menghapus data ataupun melakukan manipulasi, atau di mana manipulasi ini mengganti data yang kosong tadi dengan observasi yang kita sesuaikan dengan data seperti itu. Kemudian itu ketika kita melakukan whaling data, pada umumnya itu ada 3 tahap, yaitu data cleaning, data transformation, data enrichment, ataupun yang sering menyesuaikan. Nah, itu yang di sini saya lakukan. Ini tadi yang saya jelaskan, ketika datanya itu missing, maka akan ada keterangan NaN. Nah, lakukan data whaling untuk menemukan informasi berikut. Saya di sini melakukan whaling untuk menemukan jumlah dan list dari negara dalam dataset, jumlah dan list varian COVID dalam dataset, rentang tanggal pemeriksaan COVID dalam dataset, dan saya coba untuk menghapus varian dari COVID-MU. Kenapa? Pada umumnya COVID itu yang dikenal masyarakat adalah COVID varian Delta, Alpha, Omicron, sedangkan untuk MU ini kan belum, jadi kita coba untuk menghapus nanti bagaimana tampilan seperti itu. Nah, di sini tuh saya ada gunakan namanya itu unik, menggunakan data whaling unik, di mana data whaling unik ini
seperti mengubah data frame yang unik gitu. Yang di sini tuh saya itu yang ingin membuat ataupun ingin membuat list negara. Kan kalau kita lihat di yang tadi yang ini seperti ini, Malaysia, datanya itu data negaranya itu kita nggak tahu sebenarnya data negara apa-apa saja yang termuat di dalam data tersebut karena banyak jenis nama-nama negara yang sama gitu. Jadi kalau di sini itu ketika kita buat unik, maka kita bakal tahu gitu nama negara apa yang negara-negara apa aja yang terdapat pada data tersebut. Jadi pada data tersebut itu ketika udah kita lakukan unik dan juga ini ada pemanggilan dari line, yaitu kita ingin tahu jumlah negaranya, dan itu untuk menentukan panjang dari listnya, dari list negara. Jadi kita di sini menggunakan ini seperti penggunaan variabel gitu nanti. Jadi nanti untuk fungsi yang ini disimpan dalam variabel negara. Jadi ketika kita panggil negara, maka muncul outputnya nama-nama negara seperti ini. Nah, jadi pada data COVID ini terdapat 7 negara, ada Egypt, Finland, Germany, Indonesia, Italia, Jepang, dan Malaysia. Nah, yang kedua itu, tadi ini kan saya katakan ada 3 melakukan data dwelling, ada 4. Nah, yang kedua itu itu dilakukan jumlah list varian COVID dalam data cell. Dalam dataset sama ya, yang kita gunakan tadi. Yang kita ganti hanya karena kita butuh varian, maka kita panggil adalah kolom varian. Kolom varian pada ini DF ini adalah data frame yang kita gunakan. Pada data frame yang kita gunakan, kita itu ingin melihat list apa gitu, list varian apa. Karena saya ingin melihat list varian, maka saya masukkan kolom varian. Ini yang unik tadi itu dwelling-nya. Kemudian print jumlah COVID-nya. Ini saya ingin tahu berapa jumlah COVID ataupun jumlah varian COVID-nya. Line ini adalah panjangnya. Line inilah yang bisa membaca ataupun yang menentukan jumlah variannya nanti. Jadi di sini udah terlihat ketika saya run, maka dia itu akan muncul jumlah varian COVID-nya ada 5, alpha, beta, gamma, MO, dan omikron. Ini kenapa ada? Ini dia seperti yang udah saya note di sini, ada +1 itu agar nomor urutnya tidak dimulai dari 0, tapi dimulai dari 1. Kemudian jika sebelumnya pada data frame tipe datanya objek, jika ingin melihat list negaranya dengan rapi dan pengulangannya dan tanpa ada pengulangan dan memiliki nomor urut, maka kita buatlah dia seperti ini. Kita lakukan dalam tuple atau tuple, kalau tulisannya tuple. Sama juga seperti jika kita ingin melihat rentang tanggal pemeriksaan COVID dalam dataset, kita tinggal masukkan pada datasetnya kita itu kita ingin melakukan dwelling ataupun kita ingin melihat hasilnya apa gitu. Kita masukkan aja kolom tanggal. Kemudian itu jangan lupa masukkan len untuk mengetahui berapa jumlah data yang ada. Nah, ini sebenarnya untuk variasi aja list tanggal pemeriksaan COVID. Untuk seperti misalnya nama-nama berikut, nama-nama mahasiswa sains data adalah antara lain untuk memperincikan informasi aja. Sama untuk hal ini, seperti yang di atas yang sudah saya jelaskan. Kita lanjut. Nah, di sini tuh saya ada masukkan yang tadi, yang grup B, yang udah saya jelaskan tadi itu pada PPT. Jadi pada grup B ini saya itu ingin melihat seluruh hasil dari ketika saya gabungkan satu kelompok negara varian itu semuanya ada, di mana setiap negara itu saya itu ingin tahu gitu, setiap negara itu ada terdapat varian COVID apa aja gitu, dan berapa masyarakatnya ataupun mahasiswa yang mengidap ataupun terdampak COVID. Jadi saya lakukan pemanggilan seperti ini atau pembuatan fungsi seperti ini. Saya yang buat data frame COVID DFC itu yang saya singkat. Kemudian saya masukkan dia kolom negara dan kolom varian sum ini untuk memanggil seluruhnya. Jadi tadi kan ada 7 negara, maka di sini ada 7 negara sampai Malaysia. Kemudian itu setiap negara ini akan dibuat setiap itu list varian COVID-nya dan itu berapa yang terkena atau terdampak COVID-nya. Dan bahkan jenis-jenis COVID-nya juga sudah ada seperti itu. Seperti contohnya di Finland ada varian Alpha dengan kasus pengidap COVID-nya ada Alpha dengan varian Alpha dengan pengidap COVID-nya 6.800 orang dan itu sangat banyak.
Sedangkan di Indonesia itu dengan varian alfa ada 81. Jadi dengan membuat pengelompokan seperti ini, sebenarnya kita tuh dapat mengetahui perbandingan juga. Kita lanjut, karena saya juga ingin mengubah yang tadi, ingin mengquerykan varian ini menjadi langsung ke jenis-jenis COVID-nya, maka saya lakukanlah seperti ini. Dan di sini saya melakukan dwelling data ataupun dwelling dengan reset index, di mana reset index ini untuk mengubah nama, untuk mengubah indeks yang ada di kolom varian, di mana di reset index ini sebenarnya memiliki beberapa parameter seperti ada dia in place, kemudian itu juga dia itu kalau di ini itu in place ini menjelaskan kebenaran tempatnya gitu. Jadi benar nggak sih jenis Omicron ini, jenis Alpha ini ada di kolom varian. Makanya itu kita gunakan adalah in place untuk mengetahui kebenarannya. Dan ini adalah hasil yang telah dilakukan. Nah, yang ini tadi saya katakan saya ingin melakukan dwelling data karena varian MU itu jarang digunakan. Sebenarnya ini tidak ini hanya untuk saya uji coba gitu aja. Apakah memang dasar bisa dia hilang datanya atau enggak gitu. Jadi sebenarnya untuk drop data ini kurang disarankan. Ketika kita kerja ataupun kita turun ke bagian industri, ketika kita melakukan dwelling data, data yang sebelum kita melakukan drop data, kita harus melakukan komunikasi dengan orang ataupun dengan data orang yang terkait gitu. Apakah datanya benar-benar ingin dihilangkan atau dihapus atau datanya itu ingin diganti saja seperti itu. Jadi kalau di sini seperti karena saya janggal atau dengan jenis varian MU ini, makanya kita contohkan bagaimana cara untuk ngedrop data ataupun menghapus data tersebut dari data frame. Caranya dengan kita buat aja dia fungsi baru gitu, ataupun variabel baru. Di sini saya lakukan karena dia itu ini data frame-nya, kemudian ini ada kolom data. Ini untuk tetap ya sama menggunakan yang tadi kita ingin menyatukan gitu, ingin melihat ini adalah list grupnya gitu. Tadi kan inilah list grup, ada negara, tanggal, varian, and positif. Nah, kita itu ingin menghilangkan si MU. MU itu berada di kolom mana? MU itu kan adalah jenis varian COVID. Itu berada di kolom varian. Kita ingin menghilangkan seluruh jenis varian MU pada kolom varian COVID gitu. Pada kolom varian pada data frame COVID. Makanya digunakan adalah .sum gitu. Ketika udah kita lakukan inisialisasi. Nah, yang untuk yang tadi tuh yang kita lakukan grupnya, terus itu kita panggil nanti tuh dia berada di kolom mana. Kemudian kita drop. Drop ini adalah untuk menghapus indeks untuk menghapus indeks MU pada kolom varian. Nah, karena kita ingin menghapus indeksnya, ya udah tinggal kita drop index in place true. Ini merupakan parameter true. Ini hasilnya. Di sini udah tidak ada lagi jenis varian COVID MU. Dan kita lanjut untuk mengetahui jumlah total N positif per bulannya. Maka saya coba membuat format date yang baru dari yang awalnya itu adalah dengan format year, month, day. Saya ingin membuat jadi dia itu menjadi year, month, hanya dia kan ingin mintanya per bulan, makanya itu saya melakukan dwelling data untuk yang per bulan. Jadi nanti tuh tadi kan saya kan sudah hapus di sini data yang MU, makanya di sini tuh untuk yang total data N positif ini untuk jenis varian MU itu sudah tidak ada lagi karena datanya sudah dihapus gitu. Dan ini saya lakukan lagi grup B ataupun pengelompokan datanya. Kita ambil semua pengelompokan data karena kita ingin mengubah date ataupun yang ingin mengambil data per bulan, yaitu data per bulan itu terdapat pada kolom apa? Kolom tanggal. Kita ingin mengambil semua datanya, maka kita lakukan sum. Reset index itu juga seperti yang saya katakan tadi, ingin mengubah indeks gitu. Nah, ini in place sama parameternya untuk melihat tempatnya benar atau salah. Kemudian itu
ini railing datanya untuk mengubah PD to date time. Ini untuk mengubah data kolom, untuk mengubah format data tanggal tadi tuh, data format tanggal pada data kolom. Yang awalnya tahun, bulan, hari, kita ingin mengubah menjadi per bulan, tahun, dan bulan. Ini dia formatnya. Format terbarunya dari format lamanya itu yang pakai yang ada day. Jadi untuk membuat format barunya itu ya year sama dengan x titik year month titik x month, di mana x ini adalah sebagai dibilang tuh kalau di konstanta ya, kalau misalnya di bagian algoritma. Jadi konstanta di sini tuh ada variabelnya seperti itu. Ketika udah kita definisikan, tinggal kita panggil fungsinya. Akhirnya hasilnya seperti ini. Dengan format tahun dan bulan. Kemudian setelah kita udah melakukan visualisasi data, yang tadi itu ada beberapa dengan riset indeks, dengan ngedrop data, kemudian itu dengan melakukan kita querykan datanya dengan unik dan grup di pengelompokan datanya. Nah, kita ingin melakukan visualisasi data. Visualisasi data yang saya gunakan yaitu saya ingin mempresentasikan data atau datanya itu terstruktur ataupun tidak dengan grafik atau bagan yang menampilkan informasi tersembunyi di dalam data. Nah, data wrapping kemudian itu di sini tetap melakukan data wrapping gitu. Jadi ketika visualisasi dan processing juga nanti bakal ada data wrapping, karena data wrapping ini untuk memperbaiki data dan untuk memperkaya data. Itu tujuannya. Makanya ketika kita udah terjun ke industri, sebenarnya yang paling banyak habis waktu menurut informasi yang saya baca adalah di bagian data wrapping. Karena kita ingin mengolah data yang mentah itu pun data yang kurang bagus, ingin dibaguskan datanya. Apa yang kurang, ingin dilengkapi datanya. Inilah kefungsian dari data wrapping. Di data wrapping ini yang ingin saya visualisasikan ada 3, jumlah kasus positif negara, jumlah kasus positif yang ada pada negara Indonesia setiap tanggalnya, kemudian itu rata-rata varian beta setiap bulannya, dan yang terakhir adalah perbandingan jumlah dari setiap COVID dalam dataset tersebut. Nah, yang pertama, jumlah kasus positif ataupun yang terdampak kasus positif yang ada di Indonesia setiap tanggalnya. Jadi seperti tadi saya lakukan pengelompokan karena dimintanya negara. Dimintanya Indonesia. Indonesia itu berada di kolom negara. Nah, kolom negara. Dia mintanya per tanggal, tanggal itu untuk menunjukkan waktunya gitu kan. Itu berada di kolom tanggal. Karena kita nggak ingin datanya itu, kita ingin melihatnya itu per tanggalnya dan juga ingin melihat keseluruhannya. Bagaimana sih sebenarnya visualisasi data ataupun persebaran ataupun dampak pergerakan orang yang terkena COVID-19 ataupun COVID lah di Indonesia yang kena positif COVID gitu. Di negara Indonesia setiap tanggalnya. Maka kita lakukan sum untuk mengambil seluruh datanya. Setelah itu kita kan nggak tahu ataupun kalaupun kita tahu dia bakal kurang pasti gitu informasinya Indonesia ini berada di baris keberapa gitu. Maksudnya karena kan pada data itu, pada tabel ada kolom dan baris. Nah, negara Indonesia ini terdapat di baris keberapa sampai keberapa. Jadi, untuk hal itu kita lakukan dwelling data. Di sini udah kita lakukan dwelling data di grup B, kita lakukan lagi dwelling data di location. Kita ingin mencari lokasinya negara Indonesia itu di mana. Dengan caranya kita definisikan DF1 log. Jadi kita pada data frame, pada kolom negara, kita ingin mencari negara Indonesia. Jadi kita cari location, log. Langsung ketik aja langsung Indonesia. Kenapa nggak pakai kolom? Misalnya bisa dia pakai misalnya 5. Misalnya itu kita lihat pada data yang di atas ataupun data frame-nya yang udah kita panggil tadi, yang di atas kita lakukan aja df head gitu. Itu sebenarnya bisa muncul df date sum gitu, semuanya bakal muncul. Tapi bakal lama kita menghitung secara manual data negara-negara yang ada di Indonesia. Jadi kita panggil aja langsung lokasi negara, langsung aja kita panggil indeksnya gitu. Indeksnya negara Indonesia pada kolom negara gitu, biar dia gampang. Kita itu lakukan, kemudian itu setelah kita lakukan itu
kita lakukan lagi rewiring datanya itu PD to data time untuk melihat per tanggalnya, per setiap tanggalnya. Setelah itu, setelah udah kita lakukan, kita ingin melihat, makanya kita plotkan. Fungsi yang untuk melakukan plot adalah import matplotlib. Di sini itu saya udah lakukan ini plot figur, maksudnya plot gambarannya, plot hasilnya, di mana 2015 ini maksudnya adalah untuk ukurannya ini semua adalah 20 dikali 15 seperti itu. Kemudian itu untuk di ini ada di X label, maksudnya di sumbu X itu bakal ada keterangan tanggal dengan ukuran tanggalnya nanti itu ada 18, kemudian itu di sumbu Y itu adalah jumlah kasusnya, jumlah kasus yang terdapat COVID dengan jumlah font size-nya 18, kemudian itu maksudnya legenda keterangan kecil biasanya yang ada pada peta gitu ataupun pada grafik-grafik. Kemudian kita ingin menambahkan judulnya kita buat total kasus COVID-19 di Indonesia dengan font size-nya 24. Maka kita ingin menampilkan, kita panggil plot show. Maka hasilnya seperti ini per setiap tanggalnya. Jadi dari tanggal 5, tanggal 7 sampai dari tahun 2020 bulan 5, tahun 2020 bulan 7 sampai ke tahun 2022 bulan 1 itu dapat dilihat bahwa di tahun 2020 bulan 5 sampai ke tahun 2021 sebelum bulan Januari ataupun bulan 1 dia masih datar atau masih konsisten. Nah, kemudian mulai dari Januari mengalami naik dan turun, mengalami fluktuatif. Tetapi pada tahun 2021 di bulan Mei dia mulai naik dan ini dapat dikatakan naiknya sudah sangat jauh jika dibandingkan dengan bulan Maret dengan bulan Mei. Kemudian data tertinggi terdapat pada tahun 2022 sebelum di bulan Januari menuju ke bulan Januari. Sekitar lebih di atas dari 120 orang. 120 orang yang terdapat COVID. Ini sangat menunjukkan bahwa sebenarnya ini mempengaruhi ada dengan deret musim waktu gitu. Jadi karena kan pergerakan ataupun persebaran COVID ini tergantung ataupun dipengaruhi oleh mobilisasi dan juga tergantung sama lingkungan. Misalnya itu libur karena di Desember kita perhatikan mengalami kenaikan pada tahun 2021 bulan Mei itu ada mengalami kenaikan karena ada libur semester. Kemudian sebelum 2022 bulan 1 itu ada juga libur semester dan libur akhir tahun. Jadi sebenarnya persebaran COVID di Indonesia ini dipengaruhi oleh musim-musiman gitu, musim-musiman. Kemudian untuk ngeplotkan ataupun ingin melakukan visualisasi data, jumlah varian alpha dan omikron setiap bulannya di negara Indonesia tetap sama. Kita querykan data. Nah, itu yang ada kita querykan data di kolom negara Indonesia dengan indeksnya Indonesia dan kita kan ingin tahu dengan variannya itu alpha dan omikron. Makanya kita lakukan di sini itu query data pada kolom varian dengan indeks omikron dan dengan indeks alpha. Kemudian itu tetap sama caranya. Lambda ini merupakan untuk memanggil seluruhnya. Dan kita dapatlah hasilnya bahwa di Indonesia yang mendapatkan ataupun yang mengalami yang terjadinya itu yang sebenarnya untuk varian COVID dengan tipe jenis Omikron itu mulai masuk pada tahun 2021 bulan 11 dan untuk varian Omikron itu mulai bertumbuh di Indonesia pada tahun 2021 bulan 1 juga. Dan ini menunjukkan bahwa varian Omikron sangat dominan di tahun 2021 pada akhir tahun di bulan 11 itu adalah informasi yang dapat kita baca dari grafik. Sedangkan untuk varian alpanya itu memuncak ataupun mengalami kenaikan signifikan itu pada tahun 2021 bulan Mei. Ini landai ataupun tidak ada nol itu karena varian Omikron itu masuk memang di akhir tahun 2021.
duluan alpha masuk, baru varian omikron. Kemudian ingin melihat rata-rata varian beta setiap bulannya. Kita lakukan varian beta. Beta itu merupakan bagian dari varian dari kolom. Kemudian beta ini kan ada indeks, makanya kita buat di sini indeksnya ASIC 1, dan jika dia benar di tempatnya itu sama dengan 1, maka dia akan menyatakan benar seperti itu. Ini fungsinya. Setelah kita lakukan pendefinisian seperti ini, ada pendefinisian tanggal, kemudian itu untuk pendefinisian varian yang ingin dilihat hasilnya, maka kita plotkan. Ngeplotnya sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka akan dilihatlah hasilnya seperti ini. Rata-rata kasus COVID-19 varian beta di Indonesia itu mengalami kenaikan pada awal tahun 2021 sampai di pertengahan tahun 2021. Itu adalah memuncak-muncaknya kasus COVID. Sedangkan kalau untuk dia pergerakannya itu pergerakan di Indonesia itu untuk varian betanya, untuk jenis betanya itu dia tidak selamanya dia itu menaik terus, namun dia lebih bersifat menyesuaikan dengan waktu sebenarnya. Yang saya baca di sini, kalau yang dapat saya simpulkan. Dengan jumlah kasusnya itu di atas dari 80 jiwa. Nah, kemudian kita ingin melakukan perbandingan jumlah dari setiap COVID dari dalam dataset tersebut. Ini kita ingin melihat perbandingan data COVID atau COVID jenis varian COVID yang berdasarkan orang-orang yang terkena COVID gitu. Tapi kita di sini itu melihat berdasarkan varian COVID-nya. Dan setelah kita plotkan, kita kan ingin mengambil setiap jenis varian, makanya itu kita lakukan adalah kita panggilnya pada kolom varian, dan kita panggil seluruhnya. Kemudian itu kita lakukan dwelling data di kolom. Di kolom kita ingin melihat jumlah. Nah, kita ingin lihat jumlah, ketika kita plotkan dia, di mana ini merupakan, kita ingin melihatnya melalui diagram batang atau bar, dengan X label atau sumbu X-nya adalah varian, dengan sumbu Y-nya adalah jumlah kasus, dan dengan judulnya adalah perbandingan COVID-19. Maka hasilnya seperti ini. Informasi yang tersembunyi bahwa alpha merupakan jenis yang paling dominan, dan MU adalah jenis varian yang sama sekali minim. Ini makanya tadi saya katakan, ya, MU ini tidak tahu apakah sudah masuk di Indonesia ataupun belum. Jadi untuk yang di Indonesia, untuk jenis variannya itu yang lebih dominan adalah alpha, sedangkan yang paling tidak ada adalah MU. Dengan jumlah varian alpha-nya itu adalah 187.799 jiwa, dan MU itu adalah 108 jiwa. Sangat jauh sekali perbedaannya. Yang mengalami perbedaan ataupun dia yang tidak jauh berbeda untuk yang menderita COVID dengan jenis varian gamma dengan omikron. Kemudian kita ingin melakukan visualisasi yang mengalami positif COVID setiap negaranya. Kita ingin melihat visualisasi di negara apa sih sebenarnya yang mengalami paling banyak terkena COVID. Setelah kita visualisasi dengan scatter plot, kita ingin melihatkan setiap negara melakukan perbandingan, maka setiap negara maka kita panggil di kolom negara. Kemudian itu kita ingin melihat penderita COVID-nya, maka kita panggil kolom N positif. Di sini kita dapat melihat bahwa Indonesia, Malaysia, dengan Egypt merupakan negara 3 terbawah penderita ataupun yang mendapatkan kasus COVID paling rendah, sedangkan negara Jermani merupakan negara yang paling banyak mendapatkan kasus COVID. Nah, kemudian yang tahap ketiga kita lakukan adalah processing data, di mana pemrosesan data yang melibatkan pengumpulan dan konversi data dari berbagai sumber menjadi informasi yang dapat digunakan untuk proses pengambilan keputusan strategis. Di sini itu kita pembuatan data frame dengan variasi terbaru sehingga dilakukan indeks riset. Nah, di sini itu saya melakukan lagi pengelompokan data grup B, negara, varian, karena saya itu ingin melihat yang baru gitu, apa yang baru. Ketika udah saya lakukan, dia processing datanya, ini seperti pembuatan data frame yang baru sih, teman-teman. Jadi di sini itu kita menggunakan
tidak jika di atas tadi kita tuh menggunakan kolom varian saja, di mana kolom varian itu memuat indeks ataupun jenis-jenis dari COVID, ada Omicron, ada Alpha, ada MU, ada Beta gitu. Sedangkan di sini tuh kita ingin membuat data frame baru dengan yaitu yang tadi yang kolom varian tadi itu kita ubah, kita pecah indeks-indeks yang tadi itu, indeks tadi kita ubah menjadi kolom gitu. Jadi kita lakukan grading data di sini, ada grading data dari indeks ke kolom seperti itu. Seperti yang udah dilihat di sini, dilihat bahwa udah ada penambahan kolom ataupun perubahan kolom, di mana udah tidak ada lagi namanya kolom varian, tetapi yang udah ada itu adalah jenis-jenis kolom dari Omicron, Alpha, dan Beta. Kemudian kita lakukan perhitungan similarity ataupun dissimilarity dengan mendefinisikan similarity sebagai jarak R. Kemudian itu kita ingin menggunakan negara Indonesia, Malaysia, Jepang, Japan, Italia, dan Finlandia. Makanya itu kita akan querykan ini data frame ataupun data list dari negara-negara ini kita ingin querykan. Kita querykan atau ingin kita panggil, nanti kita panggil dengan countries untuk melakukan processing selanjutnya. Setelah itu tetap ada melakukan grading data reset index in place true, parameter dengan in place true. Dan hasilnya adalah seperti ini. Kemudian itu kita membuat term, kita ingin melihat array ataupun kita ingin memunculkan dalam bentuk array, maka yang tadi itu fungsi dari list dari negara-negara yang udah kita buat ini, kita buat dia di terms, kita ingin melihat gitu pada negara-negara yang tersebut. Yang ini kan datanya kan masih dalam bentuk string gitu. Jadi kita ingin mengubahnya jadi bentuk array seperti ini. Caranya kita processing datanya di mana yang pertama itu pada kolom pertama bakal ada Omicron, kolom kedua ada Alpha, dan kolom ketiga adalah Beta. Ini adalah bentuk array-nya. Kemudian itu kita lakukan pembuatan fungsi, pemanggilan fungsi adalah EUSLID, di mana kita di sini itu ingin membuat dia itu menjadi data yang baru lagi gitu. Teman-teman, kita proses lagi datanya seperti ini. Kemudian kita ingin membuat distance matrix untuk 5 negara. Dari 5 negara ini kita ingin mengolah data yang ini menjadi 5 matriks gitu. 5 matriks kita lakukan fungsi pendefinisian fungsi dengan fungsi similarity. Similarity dengan menggunakan yang tadi tetap log. Kita gunakan log untuk memanggil lokasinya. Lokasinya untuk mencari lokasinya yang tadi itu kita lakukan grading data log. Kemudian itu kita drop data. Kita kan ingin mencari 5 negara. Kita ingin mencari 1, 2, 3, 4. Nah, karena di sini itu kita ingin menghapus negara Indonesia, maka kita lakukan drop data Indonesia. Drop data indeks Indonesia. Maka kita buatlah hasilnya seperti ini. Kita printkan hasilnya seperti ini. Itu untuk proses data. Kemudian kita ingin melihat paling similar itu data di Indonesia itu data apa, dan itu dengan Indonesia itu ada data apa, dan ternyata data Malaysia. Kemudian modeling data di sini tuh saya menggunakan 2 proses modeling data, yaitu ada logistik dan juga KNN. Dan pada logistik dan KNN ini ternyata itu saya menemukan presentasi pada logistik dan KNN itu adalah sangat kurang akurasi. Kenapa? Karena akurasinya yang ditemukan 17% pada bentuk logistik, dan juga pada KNN juga saya menemukan akurasinya adalah 17%. Jadi dalam artian atau saya menyimpulkan bahwa data ini ada kekurangannya. Mungkin karena datanya bersifat dalam kurun waktu tertentu yang tidak ada keakuratannya, makanya bisa menghasilkan seperti ini. Dan jika dilihat pada KNN, grafiknya itu adalah naik terus untuk nilai value KNN-nya, dengan nilainya ini adalah yang tadi seperti grafik yang sudah saya tampilkan, bahwa Omicron pada awal tahun 2022 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Ini sangat terbukti ataupun dapat dilihat pada model KNN. Kemudian itu pada model yang tadi, pada model logistik itu kita dapat melihat kita ingin
kita ingin melihat hasil visualisasinya adalah seperti ini, bahwa Indonesia itu pada aktualnya itu di pertengahan yang mengalami apa ya, pendapatan atau yang mengalami COVID lah gitu. COVID-nya itu tetap ada gitu. Nah, sedangkan ini negara Indonesia. Nah, ketika kita melakukan logistik itu, ketika kita yang memodelkan data, ada beberapa dictionary yang harus kita import ya, atau yang harus kita panggil. Seperti ini dia. Kalau yang kita import ada Skeleron dataset sampai ke Seaborn. Kemudian kalau kita ingin melakukan visualisasi data, kita harus melihat juga DF infonya. Dan extend X-test di sini tuh saya menggunakan dengan test size-nya itu adalah 0,3, dengan random state-nya itu adalah 0, di mana 0,3 ini sebenarnya bisa kita gunakan 0,4, 0,3. Jika misalnya ada yang ingin mencoba nanti ingin memvisualisasikan datanya seperti dengan saya agar hasilnya sama, maka digunakanlah tes extend X-test-nya, ataupun untuk seperti penentuannya parameternya agar hasilnya sama digunakanlah yang ini bilangannya. Oke, mungkin kalau kita ingin melakukan, kita ingin ngeprint gitu, ngeprint X-test-nya sama Y prediksinya, maka itu kita lakukan aja print X-test dan Y prediksi. Maka dia itu bakal muncul hasilnya. Kalau untuk X-test-nya itu N positif, ini adalah X-test, untuk hasil yang angka-angka ini adalah X-test, sedangkan untuk Y prediksi adalah data-data negaranya dengan 447 baris dengan satu kolom. Kemudian itu karena ini kita tadi ingin melihat berapa presentasinya atau akurasinya adalah 17% atau 0,17. Nah, di KNN juga ketika kita ingin melihat prediksinya, tadi itu negara-negaranya mana-mana aja kita dapat lakukan di prediksi sama dengan klasifikasi. Sampai di sini, ketika kita udah klasifikasi, kita ingin juga memprediksikan kita ingin prediksi probabilitasnya gitu. Jadi, probabilitas dari X-test, maka kita lakukan dapat klasifikasi seperti ini. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan mengenai dari tugas ini. Lebih dan kurangnya saya sadar banyak kekurangan saya, banyak tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih, semoga ini bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang sudah membantu saya dalam menyelesaikan tugas ini. Nah, selamat pagi semuanya.